Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria penentuan lokasi lahan produksi garam laut di Indonesia. Garam merupakan benda padat berwarna putih berbentuk kristal yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar NaCl sebesar 80%, serta senyawa lainnya seperti magnesium klorida, magnesium sulfat, dan kalsium klorida. Garam merupakan komoditas penting yang banyak digunakan baik dari kepentingan konsumsi sampai dengan kepentingan industri. Garam dapat bersumber dari air laut, air danau asin, deposit dalam tanah, tambang garam, sumber air dalam tanah, ataupun sungai berair payau. Produksi garam di Indonesia umumnya dilakukan menggunakan metode evaporasi. Produksi dilakukan di musim kemarau pada lahan tanah yang berdekatan dengan sumber air bahan baku garam, baik langsung dari laut maupun dari aliran sungai atau muara sungai berair payau, di mana secara umum garam diproduksi mulai dari kolam penampungan air atau bozem, peminihan, dan meja kristalisasi. Dalam perkembangannya, metode produksi garam semakin berkembang. Sebut saja ada metode ulir filter, metode rumah kaca, metode rumah tanel, dan metode rumah prisma. Lokasi menjadi faktor penting dalam penentuan metode produksi garam di Indonesia. Tim peneliti dari Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas Brawijaya menyampaikan penilaian kesesuaian suatu lokasi untuk menjadi lokasi produksi garam dikembangkan dalam bentuk indeks kesesuaian garam atau IKG. Penyusunan IKG didasarkan pada 9 parameter yang menentukan produksi garam. Bagaimana syarat IKG lokasi produksi garam? Penyusunan IKG didasarkan pada 9 parameter penentu proses produksi garam, yaitu yang pertama adalah curah hujan. Curah hujan merupakan salah satu penentu keberhasilan produksi garam. Rata-rata intensitas curah hujan pada pola hujan dalam setahun merupakan indikator yang terkait erat dengan lama musim kemarau. Lama musim kemarau ini akan mempengaruhi tingkat penguapan air di lokasi produksi garam. Tingkat curah hujan yang tinggi akan berdampak negatif pada produksi garam. Yang kedua, permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah merupakan parameter untuk mengukur tingkat porositas tanah yang merupakan faktor penting dalam mempengaruhi keberhasilan produksi garam. Permeabilitas tanah rendah dan tidak mudah retak adalah salah satu kriteria dalam persyaratan lokasi tambak garam. Yang ketiga, jenis tanah. Tanah yang didominasi fraksi pasir akan mempunyai poro makro atau porous. Tanah dengan dominasi debu akan banyak mempunyai pori meso atau agak porous. Sementara tanah dengan fraksi liat akan mempunyai banyak pori mikro atau kecil atau tidak porous. Pengembangan lahan tambak garam harus didasarkan pada potensi teknis yang dimiliki wilayah pengembangan. Salah satu potensi teknis tersebut adalah jenis tanah yang tidak porous untuk menjamin ketersediaan air tua dan pengendapan sempurna. Yang keempat adalah lama penyinaran. Lama penyinaran matahari merupakan faktor dalam produksi garam yang juga mempengaruhi laju evaporasi air. Evaporasi air akan dapat tercapai dengan baik jika didukung oleh radiasi surya serta bantuan rekayasa iklim mikro pada areal pegaraman. Yang kelima, kelembaban udara. Kelembaban udara berkaitan erat dengan proses evaporasi pada produksi garam. Jika kelembaban tinggi, laju evaporasi menjadi rendah karena kejenuhan udara akan lebih cepat tercapai. Kelembaban udara mempengaruhi kecepatan penguapan air, di mana makin besar penguapan, maka makin besar jumlah kristal garam yang mengendap. Yang keenam adalah kecepatan angin. Kecepatan angin sangat berpengaruh pada penentuan lokasi tambak garam karena akan mempengaruhi kecepatan penguapan air,
di mana makin besar evaporasi atau penguapan, makin besar jumlah kristal garam yang mengendap. Yang ketujuh, suhu udara. Suhu udara mempengaruhi kecepatan penguapan air, di mana makin besar penguapan, maka makin besar jumlah kristal garam yang mengendap. Yang kedelapan adalah tingkat penguapan. Penguapan merupakan faktor utama dalam produksi garam yang dipengaruhi oleh angin dan matahari. Proses pembuatan garam pada dasarnya adalah proses pengoptimalan proses penguapan sehingga dapat menghasilkan kristal garam. Faktor yang paling menentukan kecepatan penguapan air dalam proses pembuatan garam adalah kecepatan angin dan radiasi sinar matahari. Kecepatan angin berpengaruh karena angin membawa uap air dari permukaan air sehingga proses penguapan tetap dapat berlangsung. Radiasi sinar matahari berpengaruh karena merupakan sumber energi untuk proses penguapan yang terjadi. Dan yang kesembilan adalah tingkat kejenuhan air bahan baku garam. Proses pembentukan kristal garam dipengaruhi banyak faktor termasuk tingkat kejenuhan air bahan baku garam. Tingkat kejenuhan ini akan menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi garam. Nilai IKG ditentukan dengan melakukan scoring pada 9 indikator kesesuaian lokasi produksi garam tersebut. Adapun kriteria kesesuaian berdasarkan skor IKG adalah 85% sama dengan sangat sesuai atau S1, 80-84% cukup sesuai atau S2, dan 75-79% sesuai bersyarat atau S3. IKG berhubungan dengan kesesuaian lokasi produksi garam menggunakan metode produksi di lahan evaporasi. Lokasi yang sesuai dengan metode evaporasi adalah S1 dan S2. Untuk produksi garam pada lokasi dengan kriteria S3 dan N, perlu ada cara lain dalam produksi lahan, seperti penambahan rumah prisma atau rumah tunnel. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.